Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS pengantar arsitektur kota, di mana saya akan menjelaskan tentang yaitu analisis kota Palopo berdasarkan elemen kota menurut Hamid Sirkan, dan yang kedua yaitu analisis kota Palopo berdasarkan unsur-unsur kota menurut Tinch. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai kota Palopo. Palopo merupakan salah satu wilayah Kedatuan Luwu atau Kerajaan Luwu dan menjadi lokasi di mana Kerajaan Luwu tersebut berada. Kedatuan Luwu dan Kerajaan Islam tertua di Sulawesi Selatan. Kedatuan Luwu ini diperkirakan berdiri sejak abad ke-7 berdasarkan naskah Ilagaligo. Naskah Ilagaligo atau juga disebut Surek Ilagaligo merupakan sebuah karya sastra Bugis kuno atau kitab sakral yang berbentuk epik mitologi dan dianggap sebagai karya sastra terpanjang di dunia yang telah diakui oleh UNESCO. Kemudian gambaran umum mengenai Kota Palopo. Kota Palopo adalah sebuah kota di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kota Palopo sebelumnya berstatus kota administratif sejak tahun 1986 dan merupakan bagian dari Kabupaten Luwu yang kemudian berubah menjadi kota pada tahun 2002 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002. Pada awal berdirinya sebagai kota otonom, Palopo terdiri atas 4 kecamatan dan 20 kelurahan. Kemudian pada tanggal 28 April 2005 berdasarkan peraturan daerah Kota Palopo nomor 3 tahun 2005 dilaksanakan pemekaran menjadi 9 kecamatan dan 48 kelurahan. Kota ini memiliki luas wilayah 247,52 km persegi dan pada akhir tahun 2020 berpenduduk sebanyak 184.681 jiwa. Berikut adalah kawasan Hertek Kota Palopo. Yang pertama itu kualitas lingkungan. Kualitas lingkungannya lumayan meningkat, terlebih lagi terawatnya beberapa bangunan bersejarah seperti rumah adat Langkanae. Akan tetapi juga sudah cukup banyak PKL yang melakukan aktivitas jual beli di badan jalan. Perlu penataan khusus untuk PKL di kawasan ini dan juga sebagai masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Kedua itu street furniture. Pada bagian ini sangat jarang ditemukan street furniture seperti setting area, signet, tong sampah, dan lain-lain pada koridor Kota Palopo ini, sehingga juga perlu penataan yang baik. Ketiga itu sirkulasi dan parkir. Sirkulasi dan parkir di Kota Palopo perlunya penataan sirkulasi dan parkiran sehingga tidak dapat menimbulkan kemacetan. Kemudian pedestrian way. Pedestrian di kawasan koridor Kota Palopo saat ini sudah cukup bagus dan pastinya para pengguna jalan bisa merasakan kenyamanan sepanjang kawasan heritage. Kemudian area komersial mulai bergerak maju mendekati kawasan heritage. Diperlukan penataan agar kawasan heritage tidak luntur keberadaannya. Kemudian kondisi existing unsur-unsur pembentukan kota, di mana yang pertama itu PETS, jalur pada kota lama terdapat di Jalan Jenderal Sudirman, dibagi menjadi 2 jalur, yaitu jalur ke dalam kota dan keluar Kota Palopo. Letak jalur ini sangat strategis dan berada di pusat kota sehingga tidak menyebabkan kemacetan. Kedua, nodes, persimpangan jalan atau tempat berhenti sejenak dalam perjalanan sangat penting bagi pengamat kota karena keputusan harus dibuat di persimpangan jalan. Persimpangan jalan, masyarakat meningkatkan perhatian mereka di tempat-tempat tersebut dan melihat unsur-unsur terdekat dengan lebih jelas. Landmark. Landmark adalah elemen penting dari bentuk kota karena
bantu orang untuk mengorientasikan diri di dalam kota, dan membantu orang mengenali suatu daerah. Keempat, distrik. Distrik merupakan wilayah yang memiliki kesamaan homogen. Kesamaan tadi biasa berupa kesamaan karakter atau ciri bangunan secara fisik, fungsi wilayah, latar belakang sejarah, dan sebagainya. Edges. Edges juga merupakan elemen linear yang dikenali manusia pada saat dia berjalan, tapi bukan merupakan jalur atau path. Batas bisa berupa pantai, dinding, deretan bangunan, atau jajaran pohon atau landscape. Batas juga bisa berupa barrier antara dua kawasan yang berbeda, seperti pagar, tembok, atau sungai. Fungsi dari elemen ini adalah untuk memberikan batasan terhadap suatu area kota dalam menjaga privasi dan identitas kawasan. Batas dari kawasan ini dengan daerah yang satu, yakni adalah Sungai Palopo, seperti pada gambar. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Eh, Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.